Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali mahasiswa yang saya banggakan dan saya cintai. Kali ini kita akan membahas mengenai persepsi konsumen. Kalau kita lihat gambar ini ya, sepintas lalu kelihatan seperti gambar tengkorak. Tapi sebenarnya kalau kita lihat perhatikan secara detail, ini bukan gambar yang mengerikan ini. Karena di situ itu adalah lukisan atau gambar yang menggambarkan tentang ada dua wanita yang sedang minum-minum bareng, buka bersama itu, ya bukber, ya hidangannya banyak itu, minumannya banyak itu, ya. Ada mungkin es buah, es campur dan sebagainya, ya. Nah ini memang pembahasan mengenai persepsi, ya. Jadi persepsi konsumen itu juga bisa berbeda-beda, ya. Sudut pandang mereka menjadi berbeda ini, ya. Di materi ini kita nanti akan melihat bahwa persepsi ini menjadi faktor psikologis yang saja memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan dan konsumen. Lalu kemudian ruang lingkup persepsi, proses persepsi yang menjadikan itu jadi berbeda, atau di dalam proses nanti kita akan bisa melihat kira-kira bisa nggak merubah persepsi konsumen, ya. Kalau bisa, lalu harus bagaimana dan keuntungannya apa, nanti kita bisa lihat di proses persepsi. Lalu satu lagi adalah penyebab kegagalan kesalahan di dalam persepsi, ya. Itu indikator materi kita. Kita lihat sebentar mengenai persepsi ini, ya. Perbedaan-perbedaan itu, ya, yang menjadikan orang berbeda-beda, ya, bahwa persepsi ini merupakan proses. Ada proses, ya. Berarti ada kecenderungan nanti awal akhir jadi berbeda. Proses di mana individu memilih, mengorganisasikan dan menginterpretasikan rangsangan-rangsangan yang ada menjadi sesuatu yang bermakna. Proses persepsi ini diawali oleh suatu rangsangan yang mengenai panca indera, ya, bisa pendengaran, penglihatan, penciuman, perabaan, dan indera yang bisa dirasakan, pengecapan. Proses persepsi ini karena kita melihat, ya, kemudian setelah meraba jadi berbeda, ya. Setelah mendekati juga berbeda, ya. Awalnya mungkin mencium bau roti, bau banget, ya. Begitu kita rasakan ternyata rotinya kok nggak enak, ya. Ya, berarti hanya mungkin memang sisi lain dari roti itu dibuat baunya harum, tetapi ternyata rasanya berbeda dengan wangi-wangi yang dimunculkan, ya. Tetapi ini lagi-lagi memang bisa terjadi seperti itu, ya. Nah, nanti kita akan tiga proses yang akan kita lihat, yaitu di proses persepsi kita akan melihat seorang konsumen, seorang individu, dia akan melakukan seleksi, ya, memilih rangsangan-rangsangan. Ya, di sini ada kata pemilih memang karena seringkali konsumen itu memang memilih, ya, memilih. Jadi dia bisa memilih apa, ya. Bahwa konsumen ternyata selektif karena dia hanya mau yang dilihat, didengar dan diingat, ya, dan yang terutama yang disukai saja, ya. Jadi seringkali kan kita ngobrol atau apa, ya, perhatikan suatu produk itu yang diingat, ya, yang disukai, ya. Misalnya di kelas, ya, secara umum misalnya, atau kita akan melihat orang yang cantik, orang yang ganteng itu lebih mudah diingat gitu. Tapi orang yang biasa atau bintang film, ya bintang film yang sangat, atau artis, ya,
itu yang tenar gitu, nah, itu mudah diingat gitu. Tapi artis-artis yang mungkin hanya muncul sekali, artis figuran gitu, ya, mudah dilupakan. Produk juga demikian, ya, karena ternyata bahwa individu, ya, konsumen ini, ya, itu dia perhatiannya benar-benar selektif. Namun demikian proses ini, ya, di samping faktor yang berasal dari individu juga bisa dipengaruhi oleh rangsangan itu sendiri, dan rangsangan-rangsangan yang dimunculkan itu nanti bisa tidak mengubah persepsi mereka, tapi juga bisa mengubah pelan-pelan atau bahkan kemudian bisa membalikkan persepsi yang ada. Beberapa hal yang mampu menjadi pengubah, ya, dari stimuli dari rangsangan itu sendiri adalah bahwa rangsangan itu kontras. Ada perbedaan yang mencolok, kemudian relatif baru, ada kebaruan yang ada, kemudian hebat apa enggak, ya, dibandingkan dengan produk lain, ya, ada samaan enggak, ada ciri khas yang lain enggak, ada sesuatu yang benar-benar wow gitu apa tidak ini. Lalu besarnya ukuran seringkali begitu ya. Jadi kadang-kadang kalau entah iklannya, entah namanya, ya, entah produknya dibuat dengan kemasan yang berbeda begitu ya, terlihat besar gitu, ya, itu menarik gitu. Lalu juga gerakan yang muncul dan pengulangan. Jadi kalau berkali-kali mungkin orang akan lebih ingat, ya, maka iklan produk itu harus dipromosikan berkali-kali. Ya, ini salah satu faktor yang bisa memberikan proses seleksi rangsangan ini menjadi bagus, gitu ya. Yaitu diseleksi. Hal yang berikutnya di proses yang kedua adalah pengorganisasian rangsangan yang ada. Jadi bahwa saat yang pertama itu konsumen selektif, ya, tetapi itu adalah pandangan pertama, ya, persepsi pertama, kesan pertama yang muncul. Tetapi kemudian dalam tahap yang berikutnya, individu itu dia akan ada proses untuk mengelompokkan, menghubung-hubungkan rangsangan yang dilihatnya. Ya, maka proses pengulangan tadi ya bisa jadi akan mendekatkan konsumen ke proses ini, ya, sehingga yang awalnya dulu persepsinya jelek kemudian berubah menjadi, ya, karena ini memang ada tahap di mana ternyata rangsangan itu dikumpulkan di dalam benak mereka, ya, kemudian dihubung-hubungkan rangsangan yang ada. Ini benar nggak sih? Ini seperti itu enggak sih? Sama dengan kesan pertama enggak sih? Begitu ya. Saat diraba dengan saat dicium sama enggak? Begitu ya. Nah, hal yang terpenting di sini adalah bahwa latar belakang gambar dari ya atau produk itu sendiri, kemasannya begitu, itu harus benar-benar menarik, begitu ya. Dan konsumen itu juga cenderung mengelompokkan objek yang mempunyai kemiripan. Nah, ini menjadi dasar bahwa produk bisa dikemas dengan yang lebih bagus, lebih menarik. Dan yang kedua, seringkali satu merek itu bisa mengalahkan yang lain. Artinya bahwa merek-merek yang terkenal, kenapa kemudian bisa eksis lama, ya, bisa kemudian dari beberapa generasi, satu keluarga kok, ya, anak cucu dan sebagainya itu mengkonsumsi produk yang sama, karena ternyata setelah mereka mengalami proses rangsangan ini, mereka akan memperhatikan bahwa ini produknya satu merek kok, ya. Katakanlah misalnya Unilever, dia produknya banyak sekali, ya. Seseorang yang sudah benar-benar dari awal dari keluarga atau dia memang benar-benar suka dengan produk Unilever, apapun yang dikeluarkan, ya,
karena sudah merasa bagus ya, sudah merasa produknya selalu memenuhi dan dia puas ya, maka apapun yang dikeluarkan dari Unilever itu dianggap bagus ya. Nanti kita lihat contoh-contoh yang lain ya. Begitu Anda benar-benar sangat pro dengan suatu produk misalnya ya, produk apa ya, sepeda motor misalnya ya, sepeda motor ya, saya sebut aja Honda misalnya, Honda maka keluaran Honda apapun ya itu dianggap bagus, atau handphone lah, merek apa ya, begitu kamu suka itu cocok, maka apapun yang dikeluarkan mesti bagus. Padahal kalau kita lihat telusuri lebih jauh, mungkin ya bahwa satu produk itu karena proses produksi itu ada yang cacat, itu bisa jadi. Tetapi ini bahwa konsumen cenderung mengelompokkan objek yang mempunyai kemiripan ya, keterdekatan atau kesamaan ya, mirip-mirip, maka dianggap ini sama saja, sama-sama baik atau sama-sama jelek misalnya begitu, tergantung dari produk itu ya. Itu di tahap kedua, di proses yang kedua. Di proses yang ketiga adalah proses interpretasi. Jadi setelah mengumpulkan di benak, kemudian dia gitu ya, dia baru akan menerjemahkan kalimatnya gitu ya. Ternyata dia mulai menyadari ya, sadar tidak sadar akan mengaitkan dengan semua informasi yang dimiliki. Ternyata benar apa yang disampaikan teman saya bahwa produk ini, ternyata gitu ya. Seperti hanya gambar ini. Gambar ini mungkin saat sekarang ini, saat di bulan puasa begitu, ini karena podcast dilakukan di bulan puasa, ini terlihat seperti mie ya, mihun atau bakmi begitu ya, mie godok atau mie goreng begitu. Padahal ya, karena ini proses psikologis ternyata berjalan ya, padahal kita lihat ternyata itu hanya sekumpulan karet ya, karet gelang ya. Seperti yang ini juga nih ya. Lihat terasi jadi mirip brownies, lihat kunci rambut udah kayak Putu Ayu ya. Nah ini adalah interpretasi yang ini kan masih di proses persepsi, soalnya nanti kalau di tahap berikutnya ada pembelajaran yang berbeda, itu beda lagi. Tapi interpretasi awal itu seperti ini ya, itu yang bisa sampaikan ya secara rangkuman, bahwa persepsi ini ya, ini dipengaruhi oleh proses yang dilakukan, di mana proses itu bisa sangat tergantung kepada individu ya, di mana individu sangat seleksi terhadap rangsangan yang ada, tetapi juga bisa berasal dari luar ya, faktor-faktor stimuli dari luar. Namun ada tahap berikutnya yang bisa menjadikan konsumen itu berubah atau kemudian sama, proses organisir ya, mengelompokkan rangsangan yang ada dan menginterpretasikan dari hasil temuan dia, dari hasil pencernaan dia. Sehingga kadang-kadang meskipun diberitahu tetap bersih, kukuh dan sebagainya, karena informasinya yang dia terima seperti ini, yang dia kenal seperti ini ya. Dan ternyata juga ada proses psikologis yang berpengaruh terhadap dirinya saat kemudian memperhatikan suatu produk ya, apapun ya. Ternyata waktu itu juga ya, atau kondisi psikologis lah, saat lelah, saat ya kondisi payah, saat lapar dan sebagainya akan berbeda ya. Jadi pemasangan iklan, pemajangan itu juga akan berpengaruh ya, saat kemudian di awal atau di akhir, atau ya artinya pagi, siang, sore itu menjadi berbeda. Sedikit info ya. Jadi kalau ada pasar malam di Solo, bisa ada pasar malam ya, baju itu di toko-toko di pasar malam itu dia menggunakan lampu, tapi warnanya itu bukan putih, kayaknya cenderung biru atau gimana ya. Itu kemudian sinar itu menyorot ke
barang-barang yang dijual, pakaian misalnya, itu terlihat bagus semuanya. Nah ini dia berusaha mempengaruhi secara psikologis ya, dampak dari lampu itu terhadap produk yang dia jual. Ya, itu sedikit contoh, nanti kita bisa diskusi banyak di perkuliahan yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.